Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Muslimah Rahmayani, NIM A171843, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Rulon. Metode Rulon ialah metode yang mengestimasi reliabilitas belah dua tanpa perlu berasumsi bahwa kedua belahan mempunyai varians yang sama. Menurut Rulon, petunjuk tentang tinggi rendahnya reliabilitas tes itu dapat diperoleh lewat perbedaan antar skor-skor yang berhasil dicapai oleh tes pada belahan pertama dengan belahan kedua yang dilambangkan dengan huruf D atau difference. Baik, di sini saya mempunyai contoh soal yang terdapat 10 butir item. Untuk rumus metode Rulon sendiri ialah R11 sama dengan 1 dikurang varians beda per varians total. Nah, pertama-tama yang kita kerjakan adalah T pangkat 2 atau total pangkat 2. Caranya ialah sama dengan total kali total. Nah, langsung saja kita tarik ke bawah agar lebih cepat. Lalu kita mencari jumlah nilai soal ganjil. Caranya ialah sama dengan soal ganjil, yaitu 1 ditambah soal ketiga tambah soal kelima terus ditambah soal ketujuh tambah lagi soal ke-9, lalu enter. Caranya masih sama, tinggal kita tarik saja untuk mencari yang lainnya. Dan selanjutnya adalah kita mencari jumlah nilai soal yang genap, yaitu dengan cara sama dengan 2 soal nomor 2 ditambah soal nomor 4 ditambah soal nomor 6 tambah lagi soal nomor ke-8 lalu soal nomor ke-10, lalu enter. Lalu tarik saja ke bawah agar cepat seperti ini. Nah, lalu kita mencari difference-nya dengan cara X kurang Y atau jumlah soal ganjil kurang jumlah soal genap. Itu X tadi dikurang dengan Y. Nah, tarik saja ke bawah. Setelah itu kita mencari D pangkat 2-nya. Caranya itu sama dengan D tadi kali D lagi. Tarik saja ke bawah. Untuk mencari jumlahnya kita menggunakan sum. Karena sebelumnya ini saya juga menggunakan sum. Lalu kita tinggal tarik saja ke samping. Nah, sebelum kita masuk ke metode Rulonnya atau ke rumus Rulonnya, kita harus mencari varians bedanya terlebih dahulu. Di sini rumusnya itu sigma D pangkat 2, yaitu 15. Kita buka kurung dulu. Dikurang D, sigma D pangkat 2 dibagi 10 atau jumlahnya, lalu dibagi 10 lagi. Maaf. No. Nah, ini ada kesalahan, kita tidak menggunakan kita bagi di sini. Maaf. Nah, hasilnya adalah 1,25. Lalu selanjutnya kita mencari varians totalnya dengan cara sigma T pangkat 2 yang 439 ini
dikurang jumlah total pangkat 2 bagi 10 tutup kurung dibagi 10. Nah, hasilnya adalah 4,21. Setelah itu kita masuk ke rumus rulonnya. Caranya yaitu 1 dikurang varian beda tadi, yang ini 1,25 per varians total atau 4,21. Setelah itu enter. Nah, ini merupakan nilai reliabilitasnya. Gunakan metode rulon. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai metode rulon. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya mengenai metode reliabilitas teknik belah 2 yang lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Letitia Ingrid Amalia, NIM A71018042. Nah, di sini saya bertugas untuk menjelaskan Flanagan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 10 data, yang mana ada data ganjil sama data genapnya. Di sini bisa dilihat ya. Di sini ada x, y, x kuadrat, y kuadrat, lalu x plus y, lalu yang terakhir x plus y dikuadratin. Yang pertama kita kerjain dulu ininya, x-nya dulu. X-nya itu adalah ganjil, jadi kita masukin aja ini. Lalu kita yang y adalah benar, jadi kita tinggal masukin aja. Jangan lupa ininya juga dia hasilin dengan cara sum kurung ini digeser aja ke bawah. Hasilnya seperti ini, sama kan? Nah, ini juga sama, tinggal kita tarik ke samping. Nah, hasilnya juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita kerjain bagian x kuadrat. Kita lihat bagian x-nya ya. X-nya itu ini yang pertama. Nah, caranya itu dengan terus datanya diambil lalu dikuadratin. Nah, hasilnya 25. 5 dikuadratin kan hasilnya 25. Selanjutnya kita cuma tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya udah kelihatan kan? Lalu yang kedua itu y kuadrat. Nah, y kuadrat itu ada di bagian atau ini kita udah kerjain di sini. Kita tinggal masukin sama dengan terus ini, terus dikuadratin. Nah, sini sama kan, 4 kali 4 atau 4 kuadrat itu 16. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya keluar. Selanjutnya ini adalah x plus y. Nah, caranya itu kita ingat ya, ini tuh x plus y, bukan x kuadrat ditambah y kuadrat. Teman-teman, terus pilih ini, lalu ditambah ini. Hasilnya 9, benar kan? 5 ditambah 4 yaitu 9. Dan selanjutnya kita cuma tinggal tarik ke bawahnya aja. Seperti ini, jadi 4 tambah 1, 5, dan itu udah sesuai. Yang terakhir, kita tinggal mengkuadratkan hasil dari ini. Jadi x plus y dikuadratin. Kan kita tadi sudah punya x plus y nya, jadi kita tinggal kuadratin dengan cara seperti ini. Ini lalu dikuadratin. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita cuma tinggal tarik ke bawah dan keluar hasilnya. Nah, bagian ini kan masih kosong. Kita tinggal menjumlahkannya dengan cara sama seperti yang sebelumnya tadi, sum lalu dikurung sini
kita tarik ke bawah untuk sama dengan, nah seperti itu. Ini lalu kita tinggal tarik ke samping, nah hasilnya sudah keluar. Begitu caranya. Nah selanjutnya untuk yang ganjil, rumusnya adalah sigma x kuadrat dibagi n. Sigma x kuadrat itu kita lihat hasilnya kan ini, jadi kita masukin aja dengan sigma x kuadrat dibagi n. N nya berapa? N nya itu 10. Nah ini 16,1. Yang kedua, sigma x dibagi n, habis itu dikuadratin. Nah jadi sigma x nya itu adalah ini sama dengan, karena nanti dibagi dua jadi di dalam kurung dulu, sigma x dibagi n, n nya itu jangan lupa 10, kemudian hasilnya nanti dikuadratin 2. Nah ini kemudian dari hasil dari ini sama ini kita kurangin, jadi sama dengan ini kurangi ini. Nah seperti itu. Sekarang untuk bagian genapnya itu caranya atau rumusnya itu hampir sama seperti yang ganjil. Bedanya cuman yang ganjil itu kan tadi kita menggunakan x, nah yang genap itu nanti kita menggunakan y. Jadi seperti ini nanti sigma y kuadrat ini dibagi n, n nya itu adalah 10. Nah 9,1. Lalu yang kedua itu jadi sigma y, sigma y, lalu dibagi n, n nya adalah 10, kemudian hasilnya nanti dikuadratkan. Nah hasilnya segini. Nanti untuk hasil akhirnya adalah yang pertama ini dikurangi yang ini. Nah seperti itu hasilnya. Nah lalu selanjutnya untuk bagian s kuadrat kali t itu sama, tapi kita pakainya ini yang terakhir ya. Jadi sigma x plus y dikuadratkan, nah ini sigma x hasil dari ini ya, terus dibagi n, n nya itu adalah 10. Nah hasilnya 45. Lalu yang kedua sigma x plus y ini jangan lupa dikasih kurung dulu karena nanti kan mau dibagi setelah itu, lalu dikuadratin maksud saya. Jadi sigma x plus y dibagi n, n nya itu 10, kurung tutup, kemudian dikuadratkan. Nah hasilnya seperti ini. Nah ya, kemudian untuk hasilnya yaitu yang ini dikurangi ini. Nah seperti itu hasilnya. Nah kalau sudah, kita masuk ke R11, yaitu ini sama dengan 2, kemudian kita jumlahkan yang ini dulu, ini ditambah hasil ini sudah, kemudian nanti ini dibagi ini s kuadrat total. Jadi nanti ini bagi s kuadrat total. Nah ini jadi kayak gini. Nah selanjutnya kita kurangin, yaitu 1 dikurangin ini, nah, hasilnya jadi 0,875. Kemudian hasilnya itu kita kalikan dengan 2, yaitu 2 dikali hasil dari ini. Jadi hasilnya negatif 1,75. Kemudian kita interpretasikan ya, jadi ini mau di copy kan enggak.
Nah ini lalu kita bandingkan 0,7. Kita jadi hasilnya udah pasti ya kurang dari. Nah ini jadi hasilnya adalah tidak variabel seperti itu merupakan langkah-langkah dari pelanggan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan rumus Bellman-Brown di Excel. Untuk rumus Bellman-Brown dapat dilihat di sini. Baiklah, kita akan mulai saja, yaitu kita akan mencari nilai X dan nilai Y nya terlebih dahulu. Nilai X merupakan nilai ganjil dari butir item. Mencari nilai X yaitu dengan cara menggunakan rumus sum. Kita pilih nilai butir item yang ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya kita mencari nilai genap yaitu nilai Y nya. Kalau kita bisa menggunakan rumus sum. Kita pilih yang nilai genapnya. Untuk mempercepat kita dapat langsung saja mengkopinya ke bawah. Lalu kita mencari nilai dari X kali Y dan cara sama dengan nilai X dikalikan dengan nilai Y. Enter. Selanjutnya kita mencari pangkat 2 dari X dengan cara nilai X pangkat 2. Selanjutnya adalah nilai dari Y kuadrat, karena nilai Y kuadrat pangkat 2. Untuk mempercepat kita dapat mengkopinya langsung dari semua nilai X Y, X kuadrat sama Y kuadrat. Selanjutnya kita mencari nilai dari N menggunakan rumus Tom. Kita pilih saja butir hitam atasnya ini sampai itu. Baiklah, kita akan mencari sigma dari X Y, X kuadrat dan Y kuadrat dengan rumus sum. Kita pilih. Untuk mempersingkat kita dapat copy saja langsung. Nah, setelah mendapatkan nilai dari sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat, selanjutnya kita akan mencari nilai dari LP. Pertama kita akan mencari yang bagian atas terlebih dahulu. Kita sama dengan N dan N ini sama dengan dalam kurung N kali sigma XY kali dengan sigma XY untuk kurangi sigma X kali sigma Y. Maka hasilnya adalah 74. Selanjutnya kita akan mencari yang bagian bawah, yaitu yang nilai dari bagian bawah kanan atau penyebut bagian bawah kanan oleh bagian bawah kiri, yaitu sama dengan N dikali dengan X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2.
104. Yang selanjutnya kita akan cari yang bawah, yaitu dengan cara sigma, itu dengan cara n dikali dengan y kuadrat dikurangi y pangkat 2. Nah, setelah mendapatkan semuanya, kita akan mencari akar dari penyebutnya terlebih dahulu. Kita akan kalikan terlebih dahulu, yaitu nilai 104 dan 107 untuk mendapatkan nilai penyebut, yaitu dengan cara sama dengan kalikan mendapatkan nilai 17.576. Lalu kita akan akarkan dengan cara akar pangkat 1/2, maka akan mendapatkan nilai 137. Selanjutnya kita akan mencari nilai RB, ya. Nilai RB yaitu sama dengan 74 per nilai yang tadi. Kita akan mendapatkan nilai 0,5. Selanjutnya kita akan mencari nilai RT, yaitu sama dengan dalam kurung 2 dikali dengan nilai 2 dikali dengan RI per 1 plus maka nilai dari reabilitasnya yaitu 0,7. Ini cara tadi merupakan penyelesaian rehabilitas menggunakan rumus Berman Brown. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.